Sobat Driver. Pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salawat serta salam kita tuturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Rasulullah yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita umat muslim, yang selalu mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Dan juga salam sejahtera untuk kalian semua yang di luar agama Islam. Tetap sabar, tetap berikhtiar dengan baik, dan juga selalu berdoa menurut kepercayaan agama kalian masing-masing ya. Oke, jumpa lagi dengan Ali, host dari channel ini, Rian. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, Ani akan bawain konten seputar mitos tentang aplikasi taksi driver yang selama ini dipercaya. Dan ini adalah konten berdasarkan hal yang belum pernah Ane alamin nih. Jadi Ane anggap mitos. Oke, apaan aja tuh? Jangan kemana-mana, tetap stay di channel Ane. Oke, kita bahas setelah berikut ini. Oke Sobat Driver, ini Ane pakai rompi ya. Cuma mau ngingetin kalau kalian yang on beat pakai rompi, jangan lupa dibawa jaket orisinilnya. Nanti kalau ada notif permuk bisa langsung salin dalam waktu 7 menit itu ya, biar nggak ada masalah. Kalau ada masalah nanti ribet jadinya, ngantri lah dan yang lain-lain di kantor. Baiklah Sobat Driver, mitos yang pertama yang Ane mau sampaikan di kesempatan kali ini, kalau nyocol orderan itu bisa bikin anyep. Nah, itu adalah mitos yang beredar ya. Faktanya adalah ya enggak lah. Tapi menurut yang udah Ane jabarin setahun lalu lah kurang lebih tentang video cocol ini, ada baiknya itu dikontrol cocolnya. Maksudnya itu ada batas yang baik supaya balance antara order otomatis sama order cocolannya. Artinya kalian adalah bisa menjadi driver yang mainnya kombinasi, bisa cocol dan juga mengandalkan otomatis. Jadi kalau menurut saya mitos kalau cocolan itu bisa menyebabkan akun jadi anyep, jadi susah. Enggak, buktinya itu orderan-orderan banyak yang harus dicocol ya. Berarti kan memang dicocol itu memang harus, tapi ada baiknya dikontrol order otomatiknya, jangan sampai terlalu jatuh ya rating otomatiknya. Oke, yang berikutnya mitos yang sering beredar itu mengenai masalah kalau on off auto bisa bikin lama masuk orderan. Nah, itu mitos juga tuh. Kalian bebas mau on off juga. Kan udah pernah ada buktikan di video short yang ini ya. 15 menit ada matiin, terus dia masuk lagi pas Ane nyalain. Jadi maksudnya itu tergantung kalian di posisi jam sibuk apa enggak, ada driver apa enggak. Kalau memang lagi di jam masif ente matiin terus nyalain, ya insya Allah masuklah orderannya kalau akunnya nggak bermasalah. Karena di video itu kan juga contohnya ada kan, itu kan Ane matiin sebentar, hidupin lagi, dia masuk ya. Jadi itu mitos kalau menurut Ane. Terus yang berikutnya, mitos yang beredar di kalangan taksi driver aplikasi, yaitu kalau update bikin anyep, kalau update bikin lama. Kalau menurut Ane itu mitos teman-teman. Kenapa mitos? Udah pernah dibuktiin di video yang ini juga. Jadi balik lagi, tergantung lah. Kan kita ini bekerja berdasarkan orderan ya, berdasarkan permintaan. Jadi belum pasti. Nah, kalau kalian update-nya itu mungkin di jam sibuk atau di jam-jam yang orderan dirasa lagi banyak gitu, jam-jam busy, sibuk, ya kemungkinan masuklah orderan.
Tapi ada baiknya, pernah Ane bilang kalau update itu mungkin malam hari, karena update biasanya itu agak sedikit membawa hal yang berbeda ya. Ada apa namanya, penyelarasan dari seri yang sebelumnya gitu, dari versi yang sebelumnya. Dalam bahasa kasarnya agak sedikit error lah. Jadi lebih baik update itu malam hari selesai narik. Jadi paginya udah siap pakai yang versi yang terbaru. Terus yang berikutnya teman-teman, di beberapa kalangan driver ya, khususnya driver-driver yang belum lama menjalani taksi driver, dengar dari omongan kalau chatting aplikasi yang ada pelanggan nih, pas dia chat ternyata warnanya beda tuh, warnanya kuning, itu katanya bisa bikin cepet gacor sama bisa bikin cepet kalau ente pelanggarannya bisa cepet hilang. Itu mitos teman-teman. Yang benar adalah server itu menilai atau menganalisis kalau pelanggan itu nulis nama di aplikasinya itu dengan nama 3 huruf ya, 3 huruf tok dan hanya 1 kalimat. Sama kalau yang dibikin password juga sama kayak gitu, pasti bikin paspor maksudnya itu sama, kalau cuma hanya berapa huruf terus hanya 1 kosakata, nah itu bakalan ribet juga gitu nanti pas saat imigrasi di bandaranya. Oke, ada apa lagi tuh? Mitos yang sering ente dengar tapi faktanya belum pernah Ane alamin dan faktanya nggak seperti yang dibicarakan. Ini berdasarkan pengalaman Ane yang udah beberapa tahun di taksi driver. Oke, jangan kemana-mana, kita ngerokok dulu sama kita ngopi dulu ya. Tetap stay di channel Ane. Yang belum subscribe, di subscribe aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita lanjut setelah berikut ini. Oke sobat driver, kita lanjutin deh. Mitos yang beredar berikutnya adalah kalau di cancel bikin lama orderan, bikin lama masuknya. Nah itu kalau menurut Ane mitos, karena udah pernah Ane buktiin di beberapa video tutorial kalau kena cancelan ya nggak membuat kita lama gitu. Balik lagi tergantung, kalau misalkan di cancel lagi di jam sibuk ya pasti kalau ada orderan ya masuk lagi. Kalau di cancelnya di jam netes ya pasti lama ya gitu. Jadi itu mitos teman-teman. Di beberapa video tutorial di playlist tuh ada beberapa kali kena sampelnya gitu. Hanya di cancel 5 menit 10 menit kemudian dia masuk lagi orderan. Dan yang belum lama yang kemarin tuh video short yang kemarin yang ada ditawarin suruh nyari struk bensin. Nah itu selang 10 menit masuk lagi orderan. Dan juga pernah yang di Kemang juga kan, RS JMC yang di cancel masuk lagi orderan. Jadi itu mitos teman-teman. Nah yang berikutnya mitos yang sering beredar dan menjadi heboh di kalangan driver, PTO gaib. Kenapa Ane bilang itu mitos? Jujur Ane belum pernah yang ngalamin PTO gaib. PTO ya udah nih PTO satu yang disebabkan Ane lupa, maksudnya lengah lewat. Terus yang kedua sinyal Ane lemot. Terus yang ketiga HP nge-hang. Nggak ada PTO gaib. Kenapa yang disebut mitos? Ane nggak pernah ngalamin, hanya baru dengar. Bang, gua PTO nih bang, tiba-tiba nggak muncul, tiba-tiba muncul. Bang, gue nih lihat di klik obrolan, cek notifikasi itu ada pasti. Penyebabnya apa? Dan orderan apa yang bikin PTO? Udah pernah ada jelasin juga di video live yang ini. Salah satu penyebabnya apa? Ente cek aja ya. Ente cek aja nanti penyebabnya apa, yang panjang lebar tuh. Jadi PTO gaib kalau menurut Ane, PBO gaib, PTO gaib itu mitos karena Ane belum pernah mengalami. Kalau benar-benar pelanggaran ya berarti Ane itu lewat orderannya. Yang tadi seperti yang Ane bilangin. Oke, mitos yang berikutnya teman-teman. Bang, kalau habis top up tuh suka rada lama, suka anyap, suka malah bikin nian. Itu mitos lagi teman-teman. Apa? Jadi berdasarkan bukti atau hal yang Ane jabarin di video live, sering kan Ane top up
lagi live sering top up kan. Saya itu nggak lama dan dapetnya juga beruntun lagi masih dapat. Jadi itu mitos. Balik lagi tergantung orderannya, tergantung nanti di jam apa nih, jam sibuk apa kagak atau jam netes gitu. Jadi jangan selalu beranggapan wah. Ya enggak lah. Kalau ente top up di jam sibuk, ente stay di tempat yang tepat sesuai jam arus orderan, akun juga nggak bermasalah, insya Allah bunyi. Jadi menurut anda itu mitos. Yang berikutnya teman-teman, 99/100 tuh apa bikin berat bang, bikin anyep. Mitos lagi itu. Kenapa saya bilang mitos? Saya sendiri 99/100 dengan parameter 0. Parameter negatif maksudnya 0. Dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Jadi balik lagi, kita ini bekerja berdasarkan demand, dan juga kalian penting pahamin arus orderan, dan juga taksi driver itu algoritmanya itu mengutamakan historical. Jadi udah ikutin algoritmanya, cara bacanya, cara mengenai cara dapat orderannya, udah sering aneh jabarin semua di video-video aneh. Itu untuk mempermudah maksudnya. 99/100 memang adalah rating yang disarankan oleh taksi driver. Itu udah top rating. Dan akun juga bagus gitu. Ditambah kalau ente komentar positifnya banyak, terus jam sibuknya juga banyak, order autonya juga banyak, ratingnya gitu. Ya itu bagus lah akun. 99/100 berat bang, kalah sama 99, 97, 98 enggak. Itu aneh kalau menurut saya. Ada beberapa sampel, misalkan kalian lagi nongkrong nih, teman kalian tuh 98, 97, kalian 99/100, tiba-tiba teman kalian masuk, langsung dibilang 99/100 berat bang. Enggak lah. Bisa jadi itu orderan historical kawan kalian yang udah sering bawa. Bisa jadi itu adalah orderan-orderan yang pelanggannya like, dia juga like. Yang udah pernah saya infoin kan caranya supaya dapat orderan ini lagi. Tapi kalau kalian untuk stabil narik dan stabil penghasilan, usahakan 99/100. Jadi mitos 99/100 itu bisa bikin akun berat. Ya karena aneh 99/100 lancar aja. Mungkin juga para pendahulu taksi driver atau yang udah terjun di Maxim 99/100 ya nggak berat. Yang berikutnya dan mungkin yang terakhir ya teman-teman ya, mitos yang banyak dipercaya di kalangan driver itu berhubungan dengan hal yang nggak di luar dugaan, ya nggak kita duga-duga gitu. Contoh kalau mau buang air besar masuk orderan. Contoh kalau mau ngopi masuk orderan. Contoh kalau mau sholat masuk orderan. Contoh kalau lagi anyap ente melakukan hal-hal yang di luar nalar masuk orderan. Semuanya mitos teman-teman. Jadi balik lagi, kalau kalian stay sesuai paham arus, sesuai jam orderan, terus kalian nggak salah tempatnya, maksudnya kayak kan udah dibagi 4 tuh orderan, jam orderan kalau menurut saya jam sibuk pagi, jam tambahan siang, jam sibuk sore, arus tambahan malam, sama ngalong ya. Itu extraordinary kalau ngalong. Jadi ada 5 sebenarnya, tapi yang saya utamakan 4 arus itu. Kalau kalian stay tempatnya tepat, akun nggak ada masalah, insya Allah bunyi. Jadi kontennya itu aja teman-teman nih. Ini apa ya? Bukan bantahan sih, tapi berdasarkan pengalaman aneh yang mau aneh sampein, karena banyak beredar di kalangan driver taksi Maxim mitos-mitos yang udah aneh jabarin. Tapi yang sepengalaman aneh rasakan, itu terbantahkan semua sama fakta yang udah pernah aneh sajikan di video ini. Oke sobat driver, semoga bermanfaat deh, dan tetap semangat. Ada yang bilang kalau ojol nggak baik-baik saja, mungkin dia kali. Saya dan kawan-kawan yang lain alhamdulillah stabil aja. Kita ini bekerja berdasarkan balik lagi ya, udah pernah nih sampai demand, permintaan, orderan, bukan kerja pasti. Ada hal yang menyebabkan orderan drop, ada hal yang menyebabkan orderan tinggi, ada hal yang menyebabkan pelanggan mau order, ada hal yang menyebabkan pelanggan nggak ada yang order. Salah satunya adalah ya udah yang pernah Anda bahas di video-video sebelumnya, ada faktor promosi, ada faktor cuaca ekstrim, kondusivitas di suatu daerah, dan lain-lain. Jadi tetap semangat aja, kita ikhtiar biasa. Anggap aja kita lagi bekerja rutinitas.
Masalah rezeki itu besar atau kecil ya, yang penting kita ikhtiarnya, kita serahkan sama Allah dan kita ridho, insya Allah ada aja rezeki jalannya ya teman-teman. Yang penting ente diberi sehat dan juga keselamatan, bisa mendapat rezeki yang bisa dibawa pulang dengan selamat dan berkah dari jalan yang benar, dari akun yang benar, dari cara ngebangun akun yang benar, bukan cara akun yang bisa nyebabin ente ke PM, ntar nangis, ntar sedih, ntar terharu, ntar izin pamit dah. Tapi masih bahas Maxim, move on lah. Oke sobat driver, sampai jumpa lagi teman-teman. Kita ketemu di konten-konten berikutnya. Tetap semangat, mentalitas mesti kuat, jangan jadi mental tempe biar dapur tetap kebul. Anggap aja semua dinamika di lapangan. Kalau terjadi kesulitan, banyak selawat kalau orang Islam, dan juga terus bergerak. Jangan stay di satu tempat. Kita cari orderan tuh, dicari, bukan ditunggu, dicari teman-teman deh. Maksudnya bukan ditunggu, kalau ini kosong ya bergerak. Kita cari orderan di tempat-tempat yang kita paham mesti nariknya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam driver semuanya.